Kayaknya kalau kita ngomongin IM Chi-Fi budget 200-300 ribuan, sekarang ini lagi banyak banget yang bagus sampai gue mulai pusing nih. Ada Salmon Zero, KKZ, HBB, Moondrop 2, dan sekarang gue kedatangan lagi nih buat gue IM yang juga bisa bertanding di harga segituan. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk TRN MT3. Sebelumnya thank you dulu untuk TRN untuk kirimin gue ayam ini untuk di-review, dan dia menggunakan single dynamic driver. Di luar sana harganya sekitar $15 doang. Gue belum cek di Tokopedia berapa, cuman gue rasa sekitar 200-300 ribuan ya mestinya sampai sini. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan perbandingannya. Untuk build quality ayam sekitar harga 200 ribuan, buat gue kayaknya ini yang terbaik deh. Maksudnya gue udah pernah coba Quarks, 3ZHBB, CCHRA Plus, dan segala macamnya. Kebanyakan pakai plastik untuk housingnya. Nah ini pakai bahan metal dan cukup berasa berat. Jadi kualitas housingnya sendiri terasa bagus. Sampai ke bagian nozzle itu juga semua full metal. Dan dia ada sudut-sudut tajam ataupun apa, semuanya berasa rapih dan bagus lah. Buat gue di harganya mantap banget build quality-nya. Untuk konektornya sendiri tetap QDC Type-C, ada mount di area female dan ada cover di area male konektornya. Sementara untuk kabelnya sendiri sih gue nggak ada masalah apa-apa. Ini tipe kabel biasa di harganya, twisted. Di bagian bawahnya juga twisted dan berasa fleksibel, nggak terlalu mikrofonik. Kalau buat gue fitnya sendiri nggak ada masalah sama sekali, karena ya di harga segini sih bentuknya biasa aja. Bisa fit di kuping gue dengan mudah, nggak ada sudut-sudut tajam. Gue bisa pakai secara berjam-jam tanpa kupingnya berasa sakit. Secara frequency response, gue gampang ngomong ayam ini punya tonal V-shape. Kelihatan penekanan frekuensi lebih ada di bagian sub bass, kemudian upper mid range to treble area. Jadi memang yang fokus yang dulu rasakan waktu dengar ayam ini lebih ke sub bass yang cukup gebuk ditambah dengan upper mid range to treble yang cukup gemericik. Oke, gue akan bahas satu-satu dulu, mulai dari bassnya. Yang gue bilang tadi, penekanan ayam ini ada di sub bass. Dan buat gue di harga segini, itu nggak banyak ayam yang punya sub bass yang bagus kayak gini. Sub bassnya tuh bersih, clean, bisa nyampe dalam, terkontrol, dan cukup cepat. Tapi memang tidak tebel. Jadi kalau kalian yang basshead pingin bass secara volume, secara tebel, berasa duk gitu gede, enggak. Ini lebih ke dek, tapi dalam dan rapih banget. Kemudian di bagian vokal, bisa gue ngomong ini vokalnya simply memang jelas bukan buat vokal cowok. Kalau gue denger kayak vokal Josh Groban ataupun Michael Bublé, di sini vokalnya berasa tipis dan agak kering secara teksturnya. Jadi gue sendiri kurang suka jelas. Dan buat vokal cewek itu memang berasa maju, memang berasa clear, pengucapan kata-kata tuh jelas banget. Cuman yang gue kurang suka yaitu secara tekstur, lagi-lagi tekstur vokalnya agak kering. Buat gue sih nggak sibilan, cuma ada sensasi kering gitu, jadi nggak terlalu natural, nggak terlalu smooth buat gue. Tapi memang jelas, clearnya tuh jelas banget, presentasi clearnya tuh berasa banget. Dan itu juga dipengaruhi tentunya oleh treble area yang buat gue seperti double edge sword, pedang bermata dua. Dia di sini bisa satu sisi, bisa dibilang simply-nya dia punya buat treble head di harga segini udah kayak nggak terlalu banyak pilihan. Kesini aja, karena dia treble-nya memang naiknya tuh secara even gitu, nggak naik turun nggak jelas kayak beberapa produk-produk KZ lama lah, gue sebut aja. TRN MT3 punya treble yang gradual naik dari upper mid range yang cukup rapih. Jadi kalau misalnya lu denger musik klasikal kayak yang denger banyak violin ataupun musik orkestra, di sini violinnya buat gue jelas berasa clear, bening, lalu gesekannya tuh jelas banget, dan juga gigitan violinnya itu dapat banget, dinamikanya bagus. Jadi treble-nya ini memang salah satu highlight yang gue dapet ketika gue denger TRN MT3 ini. Cuman di satu sisi suara treble yang cukup maju seperti ini ditambah tekstur yang agak kering, untuk beberapa lagu, misalnya sebutlah lagu pop, atau misalnya lu denger lagu-lagu yang ya K-pop ataupun J-pop,
ini bisa agak intens. Jadi treble bukan vokal, sorry. Treble-nya itu bisa berasa cukup maju. Gue nggak ngomong di sini treble tuh sibilance, di sini treble-nya tuh serba metalik. Enggak, cuman treble tuh bisa banyak secara kuantitas. Jadi lu dengerin banyak treble, ces 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 ting 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 itu banyak banget dibandingkan dengan vokal ataupun mid bass-nya. Jadi memang kayak fokus lu lebih ke sub bass dan juga treble yang gemericik seperti itu, dimana gue yakin nggak semua orang suka dengan presentasi tonal seperti ini. Tapi kalau lu suka treble yang seperti itu, kayaknya buat gue ini harga $15 atau 200.000 doang. Ini kayak lu nggak ada pilihan lain, at least dari yang semua gue pernah coba gitu. Lihat frekuensi responsnya aja lah, nggak kebanyakan tuh kayak naik turun uneven. Ini gradualnya tuh rapih banget, naik pelan-pelan dari upper mid range to treble. Nah, secara teknikalnya sendiri, gak bohong, memang sensasi treble yang maju itu memberikan kesan ada clarity di sini, ada resolusi lebih di sini soalnya karena dia gemericik, lalu nada-nadanya itu jelas banget dan dinamikanya bagus. Cuman sebenarnya kalau gue bandingin bener-bener gitu, dibandingin kayak Soundnote Zero ataupun CCA Plus ataupun KZ HBB di harga 200-300 ribuan, buat gue secara overall detail level dan resolusi ya sebenarnya mirip-mirip aja. Cuman memang lebih kerasa ada kesan bening itu dari treble yang maju tadi. Tapi overall secara teknikal gue rasa sih biasa aja. Memang dia presentasinya 3D-nya ada lah. Tapi di harga segini biasa aja, nggak jelek, cukup bagus. Termasuk ayam-ayam yang gue bilang bagus, cuman nggak menonjol lebih bagus dibanding yang lainnya tuh nggak rasanya. Nah, sekarang gimana perbandingannya? Gue gampangnya bandingin langsung aja 3 di sini ya. Yang paling hype lah sekarang. Ini gue ada Soundnote Zero di harga $20, sekali lagi 200-300 ribuan. Juga KKZ HBB di sekali lagi 200-300 ribuan. Buat gue di sini neutral line-nya, garis tengahnya itu Soundnote Zero. Buat gue suaranya paling mendekati netral dibanding dua ini. Nggak netral banget sih, gue masih ngerasa jelas nggak. Masih a bit harmonish, upper mid sama sub bass-nya ada sedikit penekanan. Tapi dibanding ketiga ini paling mendekati netral. Kalau misal dibandingkan dengan Tyran MT3, ini Tyran MT3 berasa lebih V-shape karena penekanan sub bass-nya lebih berasa. Jadi gebukan tuk dalam sub bass-nya itu lebih ada di MT3. Lalu kemudian vokalnya lebih tipis ditambah treble yang lebih gemericik. Jadi overall memang kerasa lebih V-shape dan lebih bright secara overall presentasi suaranya. Soundnote Zero lebih ada di garis tengah, buat gue lebih netral. Dan lebih berisi juga vokal cowoknya, walaupun buat gue vokal Soundnote Zero a bit mengarah ke tipis sedikit sih. Cuman dibanding Tyran MT3, Tyran MT3 ini paling tipis dibandingkan Soundnote Zero. Nah, kalau dibanding KKZ HBB, ini paling berbeda sendiri. Ini jelas kayak polar opposite atau bener-bener berseberangan suaranya dibandingkan Tyran MT3. Di KKZ HBB ini yang pertama kali gue yakin lu sadar, lu fokus waktu denger musik dari KKZ HBB ini adalah betapa bassnya itu gebuk banget. Bassnya tuh tebel, secara kuantitas gede, lalu juga langsung buk gitu dibawa ke muka lu, bak gitu. Jadinya memang yang lu bakal rasain di situ adalah sensasi bassnya, di mana Tyran MT3 mungkin yang lu rasakan sensasinya adalah lebih ke sub bass dan treble. Di KKZ HBB ini tuh mid to sub bassnya, jadi kesan bassnya tuh tebel banget. Ditambah vokal yang paling tebel juga di KKZ HBB ini. KKZ HBB ini vokalnya lebih tebel dibandingkan Tyran MT3 atau Soundnote Zero. Di saat yang bersamaan juga lebih, gua nggak nemuin sama sekali sibilance di KKZ HBB ini. Paling banyak nyaris mendekati sibilance ada di Tyran MT3. Ini paling tebel, cuman kalau buat vokal cewek justru agak kurang lepas, sementara di Tyran 3 ini kadang terlalu lepas, malah terlalu agak sedikit kering. Jadi benar-benar kayak beda banget presentasinya. Ditambah treble-nya KKZ HBB ini walaupun sebenarnya cukup baik extension nadanya, tapi secara kuantitas dan juga secara tekstur dia jadi kayak secara positioning juga gitu ya, kayak di belakangnya bass dan vokalnya yang tebal tadi. Jadi kayak paling nyantui lah dibilang treble-nya dibandingkan tiga-tiganya ini. Jadi memang bener-bener kayak tiga ini antara mungkin saling melengkapi. Satu tuh kayak yang paling di garis tengahnya, satu yang bright-nya, satu yang warm bassy-nya.
Jadi gitu aja yang gue bisa omong untuk tier RM3 ini. Buat gue definitely special. Jelas kalau lu suka treble, perlu dicoba untuk tier RM3 ini. Memang gue yakin ini nggak untuk semua genre lagu bisa gitu. Jadi gitu aja lah yang gue bisa bilang. Thank you udah nonton. Overall ranking gue untuk ayam ini secara tonal adalah segini. Dan untuk technical segini. Jadi overall ranking sekarang adalah segini. Nah, seperti biasa ranking gue bisa berubah-ubah sesuai dengan adanya perkembangan teknologi atau perubahan benchmark. Jadi kalau misalnya kalian masih tertarik untuk lihat update ranking list gue, bisa dilihat di link di description di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanya atau bisa ikuti live question and answer gue yang gue adakan setiap weekend. Jadi gitu aja, see you next time, bye-bye.